Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Israel Kese. Saya dari kelas B Prodi PAK. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran pemrosesan informasi. Berikut di sini model pembelajaran pemrosesan informasi. Menurut Oimar Hamalik, pemrosesan informasi tersebut merujuk bagaimana cara-cara atau menerima informasi stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Kemudian menurut Saiful, segala informasi yang diberikan dalam bentuk energi fisik tertentu untuk bahan tertulis, bunyi untuk bahan ucapan, tekanan untuk sentuhan, dan lain-lainnya diterima oleh reseptor yang peka terhadap tanda dalam bentuk-bentuk tertentu. Pada model ini mengutamakan bagaimana membantu siswa agar mampu berpikir produktif, memecahkan masalah dengan kemampuan intelektual yang telah dimiliki oleh peserta didik tersebut. Yang berikut kita dapat lihat di sini proses dan karakteristik model pembelajaran pemrosesan informasi. Nah, menurut Suharnan, prosesi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki atau yang disimpan dalam ingatan untuk mendeteksi atau memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh alat indera seperti mata, telinga, dan hidung. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa persepsi adalah proses penginterpretasian informasi yang diterima menggunakan alat indera. Kognisi biasanya didefinisikan secara sederhana sebagai perolehan pengetahuan. Ada 3 aspek yang relevan dalam persepsi yang berhubungan dengan kognisi manusia, yaitu yang pertama dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah pencatatan indera, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah perhatian. Yang berikut teori pembelajaran pemrosesan informasi. Nah, di sini kita dapat lihat bagaimana teori pembelajaran pemrosesan informasi dibagi dalam 7 bagian. Yang pertama adalah teori kognitif, yang kedua adalah teori template, yang ketiga adalah teori ciri, yang keempat adalah teori struktural, yang kelima adalah teori penyebutan sebagian, yang keenam adalah teori leher botol, dan yang ketujuh adalah teori memori. Yang berikut adalah aplikasi model pengajaran pemrosesan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Robert M. Gagne menemukan ada 8 fase proses pembelajaran. Nah, ke-8 fase tersebut itu dibagi dalam 8. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga adalah perolehan, yang keempat adalah penahanan, yang kelima adalah ingatan kembali, yang keenam adalah generalisasi, yang ketujuh adalah perlakuan, dan yang kedelapan adalah umpan balik. Selain itu, ada 9 langkah yang harus diperhatikan di kelas dalam kaitannya dengan pembelajaran pemrosesan informasi. Yang dari ke-8 tersebut, yang pertama adalah sebagai tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua adalah memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang dibahas. Yang ketiga adalah merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran dengan baik. Yang keempat adalah menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah
merancang. Dan yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam adalah memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan kepada peserta didik. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Dan yang kesembilan adalah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh siswa tersebut. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.